Selamat pagi, Bapak dosen pembimbing serta teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan kali ini, kami yang terdiri dari saya, Alexander Tarunaryoso, NIM 1721 0971, dan Lukman Faris dengan NIM 1721 0266 akan mempresentasikan mengenai routing dynamic OSPF dan routing static. Bahasan yang pertama adalah mengenai routing. Routing merupakan sebuah kegiatan penyusunan skema mengenai alur lalu lintas dari jaringan komputer. Implementasi routing digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini juga disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router yang lain. Implementasi ini juga dapat terlihat dari berbagai jenis network, mulai dari yang pertama internet hingga telepon. In this case, dalam hal ini, routing adalah proses di mana suatu router memforward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router itu membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address yang bertujuan untuk mengirim paket agar keputusan routing tersebut benar. Router juga harus belajar mengenai bagaimana untuk mencapai tujuan. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Namun, ketika router menggunakan routing statis, seorang network administrator bertugas mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Lanjut kepada bahasan selanjutnya. Routing dibagi menjadi dua, yaitu routing statis dan dinamis. Yang pertama kami akan membahas mengenai routing statis. Merupakan jenis teknik routing jaringan yang bersifat statis dan berkonfigurasi manual. Routing statik pada umumnya dikelola oleh admin jaringan dan digunakan dalam skenario di mana parameter jaringan dan lingkungan jaringan tetap konstan atau stabil. Routing statis bisa optimal dalam situasi tertentu. Meskipun begitu, ada konsekuensi dari jaringan routing ini seperti degradasi jaringan, latensi, kemacetan jaringan, dan lain-lain. Secara umum, routing statik tidak fleksibel karena tidak memiliki penyesuaian ketika rute utama tidak tersedia. Kelebihan routing statis ini adalah tidak adanya penggunaan bandwidth antar router dan juga memiliki keamanan yang lebih baik karena terpusat pada admin. Namun kekurangannya, routing statis ini masih menggunakan administrator manual. Lanjut kepada jenis routing yang kedua, yaitu routing dinamis. Routing dinamis ini merupakan penyesuaian otomatis dari rute jaringan dalam tabel routing. Dynamic routing ini dapat menggunakan protokol tertentu dalam menemukan tujuan jaringan dan rute tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. Protokol dynamic routing ini memiliki beberapa fitur, seperti router harus menjalankan protokol yang sama untuk bertukar rute, dan router perlu mengiklankan ke router lainnya jika terjadi perubahan topologi routing. Tabel routing dinamis dapat diperbaharui secara otomatis dan dapat menggunakan berbagai protokol routing untuk menentukan jalur terpendek dan tercepat. Dynamic routing lebih efektif secara proses.
terlebih pada jaringan yang berukuran sedang atau besar. Selanjutnya kepada macam jenis routing dinamis. Yang pertama adalah RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. Ketiga OSPF, Open Short Path First. Yang keempat EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Dan yang kelima BGP, Border Gateway Protocol. Kita tidak akan membahas banyak mengenai satu persatu jenis-jenis routing dinamis ini, tapi kami akan membahas lebih lanjut mengenai OSPF, Open Shortest Path First. OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan. Jika jaringan yang dikelola adalah jaringan besar, maka OSPF adalah pilihan yang satu-satunya. OSPF ini juga adalah sesuatu yang disebut route redistribution, yaitu sebuah layanan penerjemah atau mendistribusikan ulang antar ke routing protokol lainnya. OSPF hanya mendukung routing IP saja. Update routing akan dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan. Adapun juga kelebihan OSPF antara lain, yang pertama adalah tidak menghasilkan routing loop, lalu mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus, yang selanjutnya bisa menghasilkan banyak jalur ke tujuan untuk membagi jaringan yang besar menjadi beberapa area. Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk konvergen lebih cepat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan tahap praktikum oleh rekan saya selanjutnya, Lukman Faris. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing statis. Di sini saya memiliki 2 router dan 2 laptop. Di situ kita langsung saja buka Winbox, connect. Pertama-tama di sini saya akan membuat IP address-nya terlebih dahulu. Yang ini 192.168.30.254 kemudian /25. Di sini saya menekan enter 2, play, kemudian oke. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini ke DHCP server, terus DHCP setup, ganti jadi ether 2. Di sini next aja. Setup sukses. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita kembali ke IP address. Tambah lagi .1/25. Kemudian interface-nya Ether 3, play,
Oke. Kemudian kita lanjut ke DHCP server lagi. Setup. Di sini kita ganti ethernya jadi ether 3. Next, kemudian next, dan kemudian di sini kita buka control panel, kemudian nyalakan internet. Buka adapter setting, status, details. Nah, di sini IP addressnya sudah berubah menjadi 192.168.30.254. Kemudian di sini kita lanjut untuk pick di CMD. Dan di sini sudah berhasil. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membuat IP root 1 untuk dihubungkan ke router kedua. Gue ya. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang routing OSPF client yang kedua. IP 192.168.40.254 interface 4, interface 4, play. Oh, salah di ininya. Slash 4. Kemudian kita buat lagi buat ether 3-nya, yaitu 20.2/25. Interface-nya ether 3. Play. Dan oke. Kemudian kita lanjut ke DHCP server, DHCP setup. Ini ether 4. Next. Kemudian setup lagi untuk ether 3. Next. Kemudian kita langsung ke control panel. Kita cek status ether 3. Baik, untuk selanjutnya sini saya akan load 192.168.30.0.
20 satu DTL. Untuk yang selanjutnya di sini saya tuliskan teknik untuk pertama di sini kita interface terlebih dulu. Kedua, it's sini kita akan
Untuk langkah selanjutnya kita interface list coba kemudian kita langsung ke routing OSPF, kemudian buka terlebih dahulu. Oke, kemudian networknya satu sembilan dua satu enam delapan titik 40 di CMD ini 20 satu ini aja nih bentar kok PTL bentar kok ini 20 satu